Indonesia. Beli 2 gratis 1 dari Wingsport. Didukung oleh selama sudah 1 tahun menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Saya ingat ketika saya beberapa kali wawancara Anda, Pak Ahok, Anda mengatakan di Jakarta itu kepentingannya semua dari mulai orang konglomerat, orang melarat, birokrat, semuanya punya kepentingan. Dan kalau nggak punya cukup nyali itu bisa lewat tuh. Ya, waktu itu saya ditanya, lebih mudah mana jadi bupati di Belitung Timur apa jadi wakil gubernur di DKI? Makanya saya bilang, lebih mudah di DKI. Semua marah, sombong, naif gitu kan. Saya bilang jujur, karena kalau di DKI ketemu 10 orang, 8 orang itu profesor doktor, kalau tidak ada profesor doktor belakangnya PhD. Kalau di kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya sekolahnya. Jadi kan lebih mudah di DKI. Di DKI sudah karena ibu kota, sudah puluhan tahun, semua masalah sudah ada kajiannya, semua solusi sudah ada kajiannya. Tapi jadi di DKI tidak perlu latihan otak, saya bilang. Yang perlu latihan otot. Otot jantung, otot saraf. Gitu. Itu aja. setahun ini latihan otot terus, otot saraf terus dilatih. Saya tiap pagi latihan. Kemarin saya khawatir. Jadi anak saya bilang, Papa pergi check up jantung, Pak. Takut Bapak kena serangan jantung. Karena kerjanya terlalu itu. Ya kemarin saya tes. Oh, tapi kata dokternya masih bagus. Berarti latihan saya benar. Latihannya benar. Karena setiap hari marah-marah terus. Jadi latihan jantungnya tuh kayaknya bekerja keras terus. Pak Ahok, tapi 1 tahun menjadi wakil gubernur, paling enaknya apa sih? Jadi orang nomor 2 Jakarta? Enaknya kita bisa marahin pejabat yang nggak becus. Kalau kita di luar kan di kampus cuma seminar-seminar aja marah-marahnya. Di warung kopi ya cuma marah-marah di luar saja. Nah kalau di dalam kan enak. Kita marah-marahin nggak ada yang berani ngelawan kan. Padahal saya mau gaya seperti Pak Ahok. Ini memang orang Jakarta harus digituin ya Pak? Saya kira ya, Bang Ali kan dulu juga keras sekali. Dan Lee Kuan Yew luar biasa kerasnya. Lee Kuan Yew itu dulu Singapura itu belum lama yang disebut dulu itu lebih jorok dari Jakarta. Lebih buruk dari Jakarta. Dan Lee Kuan Yew membersihkan Singapura dengan terus terang, dengan kekerasan, dengan bukan aja kerja keras, tapi juga dengan sikap yang sangat-sangat keras. Tapi setelah Singapura berhasil baik, toh orang memuji Lee Kuan Yew juga. Jadi nanti sekian tahun kemudian orang akan sangat memuji Ahok. Begitu ya? Gurunya siapa? Pak Dahlan dulu. Kenapa Pak? Gurunya siapa dulu Pak Dahlan? Gurunya Pak Dahlan. Sama-sama selebornya, sama koboynya. Pak Mahfud, saya ingat Anda pernah mengatakan seperti ini. Untuk pemimpin itu harus memiliki ketegasan. Tidak banyak omong, tidak sering mengeluh. Itukah potret pemimpin saat ini sehingga Anda katakan yang harus dimiliki itu sesuatu orang yang tidak memiliki hal-hal seperti tadi? Tinggal Anda yang maksudkan pemimpin siapa, kan banyak nih pemimpin, Pak Ahok pemimpin, Pak SBY pemimpin, Pak Dahlan pemimpin gitu. Nah pemimpin yang seperti itu mungkin bisa dilihat ya pada Pak Ahok CS ya sama Pak Jokowi. Saya kira itu tidak bisa dibantah ya. Dia tegas bekerja sesuai dengan aturan. Pak sambil difoto Pak Mahfud. Kenapa? Sambil difoto. Wah, sambil difoto. Kapan lagi foto dekat? Kapan lagi foto Pak Mahfud? Cowboy banget sih ini. Silakan Pak Mahfud. Tetapi memang pemimpin itu tidak perlu banyak mengeluh sebenarnya. Tidak perlu banyak mengeluh. Seharusnya pemimpin itu membesarkan hati rakyatnya. Membesarkan hati rakyat. Seperti Bung Karno dulu, rakyatnya melarat tapi dia tampil ke depan dunia, di depan masyarakat seakan-akan tidak ada apa-apa. Dan itu lebih membanggakan bagi rakyat, memberi harapan. Nah dengan tidak mengeluh dan tegas, rakyat itu meskipun miskin sebenarnya tidak marah. Pada zaman Bung Karno kan tidak ada orang marah karena kemiskinan. Karena apa? Karena mereka miskin bukan karena ditipu oleh pemimpinnya. Karena memang keadaan dan itu disadari bersama. Dan tidak ada yang disembunyikan. Saya kira itu yang penting bagi pemimpin. Baik. Saya ingin kita bicara soal 3 komandan koboi ini dari segi
bagaimana menyiasati birokrasi. Tadi Pak Dahlan sudah katakan bahwa birokrasi itu terutama di negeri ini itu sangat lambat bergerak dan cenderung membelenggu. Bagaimana kemudian bisa menjadi koboi kalau kemudian yang digembala itu bukan sapi yang lincah atau kuda yang lincah tapi justru siput? Pak Dahlan? Ya, misalnya apakah korupsi, apakah percepatan pembangunan, itu kan kita memerlukan birokrasi yang simple, yang efisien, kemudian berbuat, yang istilah saya kerja itu. Nah, tetapi menunggu kan juga terlalu lama, karena itu saya memberanikan diri, meskipun aturannya belum ada, saya mengurangi jumlah pejabat di Kementerian BUMN, itu saya kurangi 20%. Dan tidak apa-apa, ternyata tidak ada. Di demo, Pak? Ternyata tidak, karena kan kita yang penting kan hasilnya harus bagaimana. Sehingga dalam waktu 1 tahun ini jumlah pejabat itu berkurang 20%. Dan memang menurut pendapat saya kita terlalu banyak punya pejabat. Terlalu banyak yang disebut pejabat struktural itu. Itu betul-betul harus. Dan konsekuensinya berarti pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk fasilitas dan tunjangan itu juga meroket. Mungkin kalau soal pengeluaran nggak seberapa. Tetapi ruwetnya persoalan itu lebih besar lagi. Misalnya mestinya satu program bisa selesai, bisa dimulai tahun ini, tapi karena ruwet maka tidak bisa dimulai tahun ini, baru bisa dimulai 3 tahun lagi. Ya. Kerugian 2 tahun itu jauh lebih besar dibanding soal gaji atau soal fasilitas. Karena keruwetan. Itukah yang Anda temui Pak Ahok, keruwetan, dan bagaimana cara Anda mengurai keruwetan birokrasi? Karena ya percuma menjadi koboi kalau kemudian harus berada di pagar yang sangat tinggi. Ya, jujur saja sebetulnya PNS itu tidak semua buruk. Ya, kita mau bagi-bagi ya masih ada lah 20% yang baik sekali sebetulnya. Berapa persen yang masih baik, Pak? 20%. 20%. Kami tes. Kami kenapa tahu? Kami melakukan seleksi promosi terbuka. Jadi dengan tes seperti itu, kita mulai tahu. Oh ini yang bagus sekian, yang biasa-biasa, yang buruk berapa, kita udah tahu. Nah yang lebih penting lagi kami tegaskan kepada mereka, kami tidak akan menitip siapapun dari partai politik. Jadi pertama baru masuk, banyak sekali PNS yang golongannya tinggi itu ngelobi-lobi ya pengurus partai. Lalu, Anda kan orang partai juga, Pak Ahok? Ya, tidak apa-apa. Yang penting Anda begitu. Pernah ada titipan dari partai Anda nggak? Ya itu, makin Anda titip, makin kita coret sama Pak Jokowi. Oh gitu? Ya, karena kata Pak Jokowi, ini, ya, kan kami juga banyak perusahaan BUMD. Itu juga banyak sekali orang-orang menitip kepada partai politik kami untuk titip. Nah Pak Jokowi panggil saya sederhana, Pak Jokowi pesannya. Itu coret saja. Mau jadi pejabat aja tidak pede. Mau pakai backing partai. Coret. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi ya ini membangkitkan kepercayaan dari seluruh PNS bahwa selama Anda mau istilahnya bertobat gitu ya. Ya Pak Jokowi. Bertobat dari apa sih Pak Ahok? Pak Jokowi katakan, kami tidak akan ingat masa lalu saudara karena kami sudah dengar. Karena terjadi persaingan kan, saling memberikan informasi pada kami, si A tukang korup, si B punya pacar, si C punya istri, macam-macam kita dengar semua tuh. Ya kata Pak Jokowi, kami tidak mau dengar itu semua. Karena dasarnya kita tidak ada satupun orang baik, kata Pak Jokowi. Tapi kalau yang lain itu biasanya suka malu memakai baju dinas. Tapi kalau saya lihat Pak Ahok malah bangga tuh pakai baju dinas PNS. Kenapa? Saya sebetulnya lebih ganteng pakai jas, kira-kira gitu ya. Dan saya lebih suka pakai jas, gitu lebih enak kan, buka jas. Tapi saya harus pakai baju PNS, apalagi baju yang hijau. Kok desainnya kok jelek banget itu hijau jadi. Itu jelek sekali itu desainnya itu. Kayak hansip itu kan. Hansip. Ya kita harus pakai supaya membangkitkan lagi bahwa kita ini sama. Saya ingat Anda tuh dulu bahkan sempat frustasi tuh. Saya ingat dulu ceritanya Pak Ahok sebelum kemudian menjadi bupati, Anda sempat frustasi berhadapan dengan politik dan birokrasi, bahkan sempat mau hijrah ke luar negeri juga kan? Ya. Apa yang berubah? Mengapa awalnya frustasi dengan negeri, mau pokoknya hijrah tidak mau di Indonesia, tiba-tiba sekarang ngajak orang jadi PNS? Ya karena nasib saya punya bapak
punya ayah kandung yang waktu saya mau minta permisi pindah ke Kanada, bapak saya bilang tidak boleh karena rakyat butuh kamu. Saya bilang butuh apa Pak? Muka minyak babi kayak kita gitu kan, apa yang mau dibutuhin? Terus bapak saya marah waktu itu. Bapak saya bilang, kamu saya sekolahkan, kita yang relatif orang cukup berada di kampung, yang sekolah punya pabrik, itu saja dikerjain dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pejabat, apalagi rakyat miskin. Nah, ya bapak saya tidak izinkan saya pindah. Terus saya mau berdebat, kalau bapak saya sudah marah, terus bapak saya ucapkan satu kalimat penting. Itu tahun 95. Bapak saya katakan, kamu percaya sama saya, kamu kerja baik-baik di sini, bantu rakyat, kamu udah sekolah tinggi, satu hari kelak pasti rakyat akan memilih kamu, memperjuangkan nasib mereka. Nah, itu yang saya merubah. Anda tidak boleh mencarikan saya uang untuk keperluan apapun. Kalau saya perlu uang, saya cari sendiri.